Lalu benarkah Kaisang Pangarep akan ditasbihkan jadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia yang baru? Kita akan langsung berbincang dengan Wakil Ketua Dewan Pembina PSI, Grace Natali. Selamat siang Mbak Grace, apa kabar? Selamat siang Mas Ihsan, kabar baik. Mbak Grace, setelah prank yang jadi Wali Kota Depok, masuknya Kaisang ke PSI kali ini bukan prank lagi. Itu kalau yang di Depok, kayaknya juga terkait dengan pembukaan stand pisangnya Mas Kaisang deh, nampaknya gitu. Ya itu kan tapi khas anak muda ya Mas ya, cara-caranya kreatif, kadang nggak terduga. Tapi, mungkin di situ Mas Kaisang juga mulai punya pandangan yang lebih serius mempertimbangkan jabatan-jabatan eksekutif mungkin ya? Mhm. Tapi kan yang ditunjukkan Kaisang selama ini kan selain dia seorang pengusaha, tapi dia juga suka berkelakar seperti itu di media sosial. Sebenarnya apa pandangan politik dan pertimbangan PSI untuk mengusulkan Kaisang jadi Ketua Umum? Ini aspirasi yang disampaikan oleh teman-teman pengurus dan kita tampung nggak apa-apa di PSI semua aspirasi. Dalam rapat hari ini kami juga akan mendengarkan lebih spesifik masukan dari teman-teman pengurus. Ada yang merasa bahwa Mas Kaisang ini bisa punya gagasan-gagasan baru, terobosan-terobosan baru mungkin yang tidak mainstream politik pada umumnya, dan PSI selalu terbuka dengan gagasan-gagasan seperti itu. Jadi kita ikuti saja prosesnya Mas, kami juga sudah mengundang redaksi Kompas, mungkin nanti malam bisa gabung sama-sama kami di acara nanti malam. Nanti kita simak aja seperti apa, yang akan disampaikan oleh PSI malam nanti. Tapi ada juga loh Mbak yang menilai kalau masuknya Kaisang ke PSSI ini karena kaderisasi di PSI tidak terlalu berjalan gitu. Mhm. Kaderisasi di PSI berjalan, kami usianya memang baru 9 tahun, tetapi kami berbangga hati bahwa di usia yang 9 tahun ini kami punya komitmen dan sudah dijalankan untuk melakukan regenerasi. Karena buat apa juga kita hanya rajin melakukan kaderisasi, tapi tidak kunjung melakukan regenerasi. Di PSI kami sudah berhasil menelurkan, paling tidak sejauh ini ada 2 orang ketua umum, 2 orang sekjen, paling tidak ya, di mana di tempat-tempat, lain, di partai-partai yang lebih senior, bahkan ada yang belum pernah berganti ketua umumnya. Jadi, kaderisasi dan regenerasi di PSI berjalan, tidak ada hambatan kok Mas Ihsan, insya Allah. Oke, kalau usulan Kaisang jadi Ketua Umum PSI ini juga disebut-sebut banyak analis politik yang bilang kalau ini untuk melemahkan posisi PDI Perjuangan. Respon Anda seperti apa Mbak? Mhm. Saya rasa nggak sampai ke situ ya Mas, pemilih Indonesia itu kan ada lebih dari 190 juta orang, dan cita-cita perjuangan PSI kan jangka panjang. Sempit sekali rasanya kalau hanya untuk menyasar A, B, C gitu ya. Mas Kaisang pribadinya ramah, kami sudah kenal dengan Mas Kaisang sudah cukup lama dan Mas Kaisang ini banyak sekali interaksinya dengan teman-teman pengurus, dengan anggota legislatif, yang dimiliki oleh Oke. PSI, antara lain juga melalui podcast-podcast-nya. Mungkin dari situ akhirnya timbul titik temu, timbul kenyamanan, sehingga, memberanikan buat Mas Kaisang memberanikan diri untuk terjun ke dalam politik. Jadi, mmm, ini sebuah kolaborasi yang saya rasa akan baik nantinya ke depan. Oke, tapi kan Kaisang anaknya Pak Jokowi yang juga kader Mhm. PDIP. Apakah ada komunikasi dengan PDIP terkait hal ini? Kalau terkait dengan itu, saya rasa, bagian internalnya masing-masing partai ya, Mas, ya. Kaisang ini kan seorang pribadi yang sudah dewasa, dan berbagai komunikasi ke internal keluarga kah dan sebagainya sudah dilakukan oleh Mas Kaisang sebelumnya. Jadi kami tidak mencampuri ke sana, Mas, dan terkait Oke. dengan urusan internal partai lain juga kami rasa bukan ranahnya kami ya, Mas, ya. Hmm. Karena kita kan tahu ya, ada ADART Mhm, di PDI Perjuangan yang mengatur tidak boleh mhm, ada dalam satu keluarga berbeda partai itu di mhm, nomor 25A ADART PDIP. Apakah ini sempat jadi mhm. pertimbangan oleh PSI? Saya rasa itu internalnya Hmm. PDIP, Mas, kami tidak berhak mencampuri, kami juga tidak berani mencampuri, dan saya yakin semua hal sudah ditimbangkan matang-matang oleh Mas Kaisang. Orangnya udah dewasa, kiprahnya sudah banyak, jadi pasti sudah ada pertimbangan-pertimbangan dari beliau. Segala bentuk komunikasi yang diperlukan, saya yakin juga sudah pasti dilakukan.
begitu. Baik, terima kasih Wakil Ketua Mhm, Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia, Grace Natali, mhm. sudah berbagi pandangan di Rumah Pemilu hari ini. Terima kasih Mbak Grace.